Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sudah over 40 yang mau pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di masa pensiun nanti. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Podcast ini dari judulnya aja udah ketahuan ya, pensiun everywhere. Pastinya kita ngobrolin soal pensiun, terutama tentang persiapan pensiun yang memungkinkan kita bisa tinggal pindah-pindah kemanapun dan kapanpun kita mau. Tapi kalau ada di antara kita yang gak mau pensiun gimana? Ya sebetulnya sih sah-sah aja. Biasanya mereka-mereka yang gak mau pensiun itu ada 3 tipe. Yang pertama, mereka yang own a business, punya bisnis, jadi mereka nggak mau dan nggak rela buat pensiun. Kedua, mereka yang khawatir soal pensiun. Ini khawatirnya bisa masalah finansial, apakah kondisi finansial mencukupi apa nggak pada saat pensiun nanti, atau bisa juga khawatir soal faktor sosial, seperti khawatir kesepian, khawatir nggak ada rutinitas yang berarti setelah pensiun. Tipe yang ketiga, ini adalah mereka-mereka yang mencintai pekerjaannya. Bisa jadi juga mencintai profesinya, mencintai tempat kerjanya, dan happy dengan situasi mereka saat ini. Jadi, ngapain sih pensiun kalau aku happy dengan pekerjaanku, happy dengan tempat kerjaku? Well, sebetulnya sih memang ada banyak dibahas keuntungan-keuntungan kalau kamu ada di kondisi beneran bisa menunda pensiun atau tidak pensiun. Tapi pakai catatan ya. Ini catatannya adalah kamu mencintai pekerjaanmu, kamu mencintai bisnismu dan tempat kerjamu. Ini bukan masalah tidak bisa pensiun karena terpaksa. Keuntungan tidak atau menunda pensiun antara lain keuntungan secara finansial, di mana kamu akan terus mendapatkan income yang bisa menambah tabungan dan investasimu. Dengan terus bekerja, kamu juga melakoni active lifestyle alias gaya hidup aktif. Baik aktif secara fisik, masih dengan commute tiap hari, pulang pergi rumah kantor gitu. Kemudian aktif secara sosial, kamu bertemu dengan rekan kerja, dengan orang baru bisa jadi tiap hari. Dan kamu aktif secara berpikir, di mana kamu bisa jadi masih akan terus belajar hal baru dan kamu solve problem setiap hari di kantor yang bikin risiko demensia menurun. Gak mau ataupun gak pengen pensiun itu boleh-boleh aja. Tapi kadang hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Aku pernah di kondisi di mana aku sangat menyukai pekerjaanku, sangat mencintai tempat kerjaku, teman-teman di kantorku fun, dan aku berpikir dan berencana untuk kerja selamanya di tempat tersebut sampai pensiun. Atau kalau bisa sih malah gak pengen pensiun. 4 tahun pertama kerja di tempat tersebut sungguh heaven, menyenangkan banget. Sampai pada satu titik aku mengalami burnout parah yang sampai mengganggu kesehatan. Karena tempat kerjaku yang awalnya menyenangkan itu nggak punya kesempatan buat sabbatical leave atau cuti di luar tanggungan dalam jangka waktu panjang, aku memutuskan untuk resign. Dan ternyata dampak burnout itu tidak serta-merta hilang setelah resign loh. Itu sebabnya kemudian aku tidak bisa langsung bekerja full time di tempat lain. Bahkan akhirnya sampai harus memutuskan untuk jadi solopreneur seperti sekarang. Bisa jadi mungkin kita tuh gak mau pensiun. Kita mau bisa terus bekerja. Tapi ternyata misalnya kita kehilangan pekerjaan karena satu dan lain hal. Kalau kamu punya bisnis sendiri, tetap ada kemungkinan kamu gak bisa menjalankan bisnis lagi secara full time. Bisa jadi karena unsur atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi. Hal lain yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah kita ini manusia. Kita bisa berubah pikiran, kita bisa berubah passion, kita bisa berubah minat. Sehingga kita tidak lagi ingin bekerja di tempat yang sama, atau tidak ingin menjalankan profesi yang sama, atau menjalankan bisnis yang sama. Masa depan kita nggak pernah bisa kita prediksi dengan akurat. Itu sebabnya meskipun kamu tidak ingin pensiun, kamu tetap harus punya rencana masa depan. Oke lah, kita mungkin nggak akan menyebut rencana masa depan ini sebagai retirement plan atau rencana pensiun. Ini bukan rencana pensiun, wong nggak pengen pensiun.
Tapi mungkin kita bisa sebut ini sebagai life plan, rencana masa depan. Atau kita bisa sebut juga sebagai what if plan. Gimana? Apa sih yang mesti kita pertimbangkan di dalam what if plan ini? Pertama, sudah pasti faktor finansial, yaitu mempersiapkan tabungan, investasi, dan asuransi buat persiapan jika terjadi sesuatu di luar rencana yang nggak pengen pensiun tadi. Ketika aku keluar kerja dalam kondisi burnout, meskipun saat itu aku nggak punya what if plan, aku ada tabungan untuk mengawankan hari-hari burnoutku walaupun nggak banyak. Meski demikian, aku yakin situasiku akan better kalau saat itu, ketika masih kerja full time, aku sudah punya what if plan ini. Anyway, hal ini jadi lesson learn yang bisa aku share di podcast ini, yaitu punyalah financial what if plan meskipun kamu saat ini sedang kerja full time. Seberapa besar kebutuhan finansial yang mesti disiapkan sih? Sebesar pengeluaran bulananmu, setidaknya dikalikan 12. Yang sebetulnya ini adalah rumus dari besaran dana darurat yang mesti kita siapkan. Nah, untuk membantumu memperkirakan pengeluaran bulananmu, aku menyiapkan template yang judulnya memang Retirement Expense List, tapi tetap bisa dipakai untuk memproyeksikan pengeluaranmu meskipun kamu nggak kepengen pensiun. Template ini membagi pengeluaranmu dalam beberapa kategori yang gampang kamu isi dan gampang kamu modifikasi. Plus di template dalam bentuk Excel ini, kamu bisa memperkirakan pengeluaranmu di sekian tahun ke depan dengan menggunakan kalkulator inflasi sehingga persiapan finansialmu untuk masa depan akan lebih akurat. Kamu bisa mendapatkan template ini di link di deskripsi. Coba cek dulu. Kedua, meskipun kamu mencintai profesimu, mencintai pekerjaanmu, mencintai tempat kerjamu, mencintai bisnismu, kamu mesti punya hobi. Disebut di banyak referensi, dalam hidup ini kita semestinya punya 5 jenis hobi. Pertama, hobi yang bisa mendatangkan uang. Kedua, hobi yang bikin kita kreatif. Ketiga, hobi yang bikin kita aktif physically. Keempat, hobi yang bikin kita pintar. Dan yang terakhir, hobi yang bikin kita aktif secara sosial. 5 jenis hobi ini nggak selalu harus dalam bentuk 5 jenis aktivitas yang beda loh ya. Misalnya, kalau kamu suka crafting, seperti yang aku lakukan dulu. Dulu aku sering banget bikin sabun batang rumahan, handmade soap. Itu adalah hobi yang mendatangkan uang karena bisa dijual. Terus bikin kreatif, karena mesti bikin sabun dengan berbagai variasi. Terus mau gak mau, itu juga bikin aku aktif secara sosial karena aku harus ikutan event dan bazar buat jualan my handmade soap. Terus, kalau kamu suka membaca dan menulis, itu adalah hobi yang memenuhi kriteria hampir semua 5 jenis hobi tadi. Hobi ini sebetulnya menjadi safety net jika terjadi hal-hal yang tidak terduga, yang membuat kita bisa tetap lanjut bekerja sesuai dengan hobi kita, bisa punya rutinitas, dan bisa membuat kita terus menjalani hidup dengan waras meskipun kita kehilangan rutinitas kita setiap hari. Belum punya hobi? Gimana caranya menemukan hobi? Kamu dapat menemukan hobi dengan mengetahui hal-hal yang penting dalam hidupmu. Jurnal skenario pensiun bisa membantumu menemukan hal-hal faktor-faktor paling bermakna dalam hidupmu dengan panduan sejumlah pertanyaan yang mesti kamu jawab. Meskipun kamu nggak mau pensiun, jurnal ini tetap bisa dipakai untuk memahami apa yang kamu inginkan dalam hidup ini sekian tahun ke depan. Kamu bisa mendapatkan jurnal skenario pensiun ini di link di deskripsi. Siapa tahu loh ya, kamu jadi berubah pikiran dan ingin melakukan sesuatu yang lain di masa pensiun, other than your current job. Terakhir, buat kamu yang nggak pengen pensiun karena mendefinisikan pensiun secara tradisional, di mana pensiun dianggap sebagai masa di mana kita udah nggak lagi kerja, masa di mana kita masuk masa istirahat. Jangan lupa, pensiun itu bisa didefinisikan sebagai fleksibilitas, kebebasan melakukan apa-apa yang kita suka karena adanya kebebasan finansial yang sudah kita persiapkan. Ini di mana kita kerja bukan semata demi hanya untuk membiayai hidup kita aja. Artinya, meskipun pensiun,
kita itu tetap bisa bekerja loh sesuai dengan apa yang kita suka. Bahkan kita bisa memilih kok. Kita hanya melakukan hal-hal yang kita mau aja. Kamu, kita semua bisa bekerja dengan fleksibilitas waktu dan tempat dan tidak harus bekerja full time ketika pensiun nanti. Oke, thank you udah dengerin Pensiun Everywhere kali ini. See you di episode selanjutnya dan jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode-episode tentang Pensiun Everywhere. Thank you.